Terima kasih Anda masih bersama kami dalam Sapa Indonesia Pagi. Saudara, kebakaran hutan dan juga lahan gambut di Kabupaten Kampar Riau terus meluas. Api bahkan mulai mendekat ke permukiman warga. Sudah sepekan lebih kebakaran lahan masih belum bisa dipadamkan. Tim Satgas Kebakaran Hutan dan Lahan dari Manggala Agni TNI Polri berupaya memadamkan api agar tidak merambat ke salah satu rumah warga. Cuaca panas dan kering serta minimnya sumber air jadi kendala petugas memadamkan karhutla. Upayanya ya kita mengutamakan penyekatan dulu. Ini kan kita melakukan penyelamatan kepada rumah warga agar tidak membakar rumah warga kan. Jadi dengan air seminim ini ya kita upayakan semaksimalnya. Kebakaran hutan dan lahan terjadi di Desa Rimbo Panjang, Kampar Riau. Petugas gabungan dibantu helikopter waterbombing berupaya mencegah api meluas ke permukiman. Lahan gambut yang terbakar mencapai lebih dari 4 hektar. Kebakaran juga terjadi di Pelalawan dan Indragiri Hulu dengan luas terbakar masing-masing 300 dan 400 lebih hektar. Dan berikut laporan jurnalis Kompas TV, Citra Indriani dari Kampar Riau. Saudara, hingga saat ini upaya pemadaman masih dilakukan tim Satgas Gabungan Manggala Agni, BPBD, TNI dan juga Polri di Desa Rimbo Panjang, Kabupaten Kampar Riau. Luas lahan yang terbakar di lokasi ini mencapai 4 hektar dan saat ini upaya pemadaman yang dilakukan petugas dengan melakukan penyekatan di kepala api agar api ini tidak meluas. Untuk pemadaman juga dibantu oleh helikopter waterbombing dari melalui udara agar mempermudah pemadaman yang dilakukan oleh tim darat serta untuk menjangkau lokasi-lokasi yang sulit untuk dijangkau oleh tim darat. Dan saudara, selain melakukan upaya pemadaman di lokasi karhutla ini, pihak kepolisian dari Polsek Tambang, Polres Kampar juga melakukan proses penyelidikan terkait penyebab dari kebakaran hutan dan lahan yang terjadi di Desa Rimbo Panjang ini. Pemadaman kebakaran hutan dan lahan di Desa Rimbo Panjang ini juga dibantu oleh helikopter waterbombing dengan melakukan penyiraman dari udara. Helikopter waterbombing ini juga ikut membantu petugas dalam melakukan pemadaman terutama di lokasi atau kepala api agar mempermudah tim darat untuk menjangkau lokasi. Di Pulau Kalimantan, saudara, kebakaran hutan dan lahan yang terjadi di Kabupaten Berau, Kalimantan Timur kini mendekati permukiman warga. Dampaknya, kawasan kota di Tanjung Redep mulai diselimuti asap. Kebakaran hutan dan lahan di Kabupaten Berau terus meluas selama 3 hari terakhir hingga mendekati permukiman warga. Petugas gabungan dari BPBD masih terus berjibaku di sejumlah titik yang masih terbakar. Saat ini 500 lebih titik panas di wilayah Kabupaten Berau. Dampak kebakaran yang terus meluas kini kawasan kota di Kabupaten Berau mulai diselimuti asap tipis. Jalan radius 20 meter, 30 meter. Tuh. Sementara di Banjarbaru, Kalimantan Selatan, kebakaran hutan dan juga lahan kembali meluas mendekati permukiman warga. Api berkobar memasuki Jalan Handil Kuripan Liang Anggang, Banjarbaru, Kalimantan Selatan dan membuat warga panik. Warga bersama petugas pemadam kebakaran berupaya memadamkan api dan menyelamatkan harta benda rumah warga. Nah, itu ada datang anakku tadi nukar paket. Jadi jarnya, nah aja keluar ya apa aja kok keluar. Aku nih kada tahu kalian api di belakang. Lah kasih keluar ditariknya. Sampai itu tadi keluar aku sekalinya api di belakang ya benar. Lah kasih keluar jar.
Kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan di Kalimantan juga berimbas ke Malaysia, terutama di wilayah perbatasan baik Sanggau maupun Sambas. Sejumlah daerah di Sarawak, Malaysia meliburkan peserta didik mulai tanggal 21 hingga 21 Agustus 2026 karena kualitas udara berkategori tidak sehat. Berdasarkan data BMKG untuk Kabupaten Sambas, ada 59 titik panas, sedangkan untuk Kalbar terdapat 3.700 lebih titik panas per tanggal 20 Agustus 2026. Sebagai ibu kota Sarawak yang lokasinya di ujung utara Pulau Kalimantan sudah terdampak dan pemerintah Kuching sudah meliburkan sekolah tanggal 20 dan sampai 21 Agustus. Kemudian di Tebedu dan perbatasan dengan Entikong juga seminggu kemudian sudah meliburkan. Jadi asap ini memang bersumber terutama dari wilayah Kalbar, Kalteng. Musim kemarau menyebabkan lahan perkebunan pinang dan sawit milik warga di Desa Muntialo, Kecamatan Betara, Kabupaten Tanjung Jabung Barat, Jambi terbakar, saudara. Tim dari Manggala Agni Daop Sumatera 11, Bukit Tempurung menurunkan petugas memadamkan kebakaran lahan. Kebakaran lahan perkebunan milik warga diketahui saat petugas melakukan patroli drone. Tanah semi gambut dan kencangnya embusan angin membuat petugas sulit memadamkan api. Belum diketahui penyebab terbakarnya lahan dan sampai saat ini ratusan hektar lahan yang terbakar di 3 kabupaten di Provinsi Jambi. Warga diminta untuk tidak membakar saat pembukaan lahan. Fokus kita pada spot-spot asap dan tunggul kayu yang berpotensi atau bisa jadi pemicu api selanjutnya. Target kita tim Manggala Agni Daop Sumatera 11 Bukit Tempurung dan Satgas Karhutla Kabupaten Tanjung Jabung Barat. Api dan asap terkendali. Demikian laporan yang dapat kami sampaikan. Salam Patriot Indonesia. Kita pantau bagaimana situasi terkini dari kebakaran hutan dan lahan. Sudah ada jurnalis Kompas TV Jumadi dan juru kamera Adi Maulana di Jambi, serta jurnalis Kompas TV Priscilla Nicola dan juru kamera Denny Hermawan di Banjarbaru, Kalimantan Selatan. Kita ke Jambi lebih dahulu. Selamat pagi Jumadi. Jumadi, bagaimana kondisi udara di sana akibat kebakaran hutan dan juga lahan? Apakah ada muncul titik api baru dan bagaimana pula penanggulangannya? Ya, Adisti dan saudara dapat disampaikan kondisi kebakaran lahan dan hutan di Provinsi Jambi sampai saat ini terus meluas. Bahkan saat ini sudah 4 kabupaten yang mengalami kebakaran lahan, yaitu Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Kabupaten Tanjung Jabung Barat, Kabupaten Muaro Jambi, dan Kabupaten Batanghari. Dan kebakaran lahan ini setiap harinya terus jadi. Namun tim Satgas dan Manggala Agni terus melakukan upaya penanganan secara preventif atau cepat untuk melakukan pemadaman api ini. Dan di Kabupaten Batanghari, tim Manggala Agni terus upaya setiap hari melakukan patroli, baik patroli udara maupun patroli darat, dan melakukan menyisir di daerah-daerah yang terdeteksi adanya titik api atau spot. Dan di 3 kabupaten ini yaitu Kabupaten Tanjung Jabung Barat, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, dan Kabupaten Muaro Jambi, daerah ini merupakan daerah langganan kebakaran lahan dan ini daerah yang paling sulit dipadamkan, di mana di atasnya petugas berhasil memadamkan api dan tidak ada lagi api, namun di bawah ini api masih berjalan. Dan sampai saat ini sudah ada ratusan hektar lahan yang terbakar, dan terakhirnya lahan yang terbakar yaitu di Kabupaten Batanghari dan Tanjung Jabung Barat. Namun tim Manggala Agni terus berupaya lakukan pemadaman dari pagi hingga malam. Dan sampai saat ini data yang kami terima, kondisi lahan yang terbakar semuanya sudah padam. Namun tim Manggala Agni terus melakukan upaya pendinginan di lokasi-lokasi yang sudah terbakar supaya api tidak menjalar lagi. Di mana
kondisi kemarau di mana Jambi sudah hampir 2 bulan dan diprediksi sampai bulan 10 nanti. Dan untuk kondisi cuaca yang dapat Anda lihat di belakang saya secara kasat mata memang tidak kelihatan kabutnya. Namun kabut ini juga sangat dirasakan oleh warga terutama pada pagi hari yang hendak keluar menggunakan sepeda motor, di mana aroma dan mata cukup pedih. Dan warga dihimbau dan diminta untuk mengurangi aktivitas di luar rumah. Dan terutama dihimbau kepada masyarakat yang berada di daerah-daerah yang terjadi kebakaran lahan. Dan boleh kami sampaikan juga sampai saat ini tim Polda Jambi sudah melakukan atau menangkap 7 orang pelaku pembakaran lahan dan saat ini sedang proses penanganan oleh Polda Jambi. Dan Polda Jambi juga bersama pemerintah daerah dan Satgas Karhutla menghimbau kepada masyarakat dan perusahaan agar tidak membakar lahan saat musim kemarau ini. Adisti. Oke, dari Jambi kita bergeser ke Banjarbaru, Kalimantan Selatan bersama dengan Priscila. Priscila, kalau di Banjarbaru, Kalimantan Selatan, informasinya api ini sudah mendekati permukiman warga. Bagaimana kondisi penanganannya, termasuk juga soal penanganan untuk warga yang terkena ispa? Ya, Adisti dan juga saudara, memang penanganan untuk karhutla yang terjadi di Kalimantan Selatan ini, khususnya di Kota Banjarbaru ini, dilakukan dengan 2 operasi, seperti operasi udara dan juga operasi darat. Di mana untuk operasi udara sendiri ini memang sudah diterjunkan beberapa helikopter untuk melakukan waterbombing yang digunakan untuk penyiraman dalam skala besar, tepat di atas titik api dan tempat-tempat yang sulit terjangkau oleh relawan di darat. Dan juga operasional maksimal dari waterbombing ini, saudara, sekitar pukul 18 waktu Indonesia Tengah setiap harinya. Dan untuk helikopter lain juga dilakukan untuk patroli dan juga untuk operasi modifikasi cuaca sendiri. Ini kami mendapatkan informasi masih belum bisa dilakukan. Dan BPBD Provinsi sendiri mengatakan bahwa terkendalanya cuaca seperti minimnya angin potensi, maksud kami awan potensial dalam melakukan penyemaian garam untuk memicu hujan ini masih minim, sehingga masih belum bisa dilakukan modifikasi cuaca. Namun dari bahan dan juga armada ini memang dikatakan sudah siap. Sementara untuk operasi di darat ini sendiri melibatkan tim gabungan BPBD, TNI, Polri dan juga relawan, ini masih terus berupaya menjinakkan api, saudara. Memang tantangan terberatnya ini ialah karakteristik lahan gambut yang memang secara kasat mata ini api di permukaan memang seringkali terlihat sudah padam. Namun sebenarnya bara api yang berada di bawah permukaan tanah ini dapat kembali membesar ketika cuaca terik seperti siang hingga sore hari, ditambah juga hembusan angin yang dapat memicu kembalinya kobaran api, saudara. Dan untuk itu tetap dilakukan pembasahan dan juga pendinginan yang ekstra oleh tim Satgas di darat. Dan untuk kasus ispa sendiri memang terpantau meningkat beberapa hari terakhir ini, khususnya untuk usia-usia rentan seperti lansia dan juga anak-anak, di mana pemerintah sendiri sudah menginstruksikan untuk siswa ataupun pelajar ini datang ke sekolah lebih siang sekitar pukul 9 hingga 9.30 waktu Indonesia Tengah untuk mengurangi dampak dari kabut asap yang terjadi saat pagi hari. Dan untuk instruksi evakuasi sendiri ini, saudara, kami masih belum mendapatkan informasi apakah ada warga yang diinstruksikan, namun warga sendiri mengaku belum mendapatkan instruksi dari pemerintah untuk melakukan evakuasi. Namun pengungsian mandiri dan juga evakuasi mandiri terhadap kerabat-kerabat sendiri yang berada di rumah ini memang sudah dilakukan warga, seperti kelompok usia rentan, seperti lansia dan juga bayi terutamanya yang diungsikan secara mandiri ke daerah yang lebih aman, ke tempat kerabat mereka. Adisti. Baik, terima kasih informasinya jurnalis Kompas TV Priscila Nicola melaporkan bersama dengan juru kamera Denny Hermawan di Banjarbaru, Kalimantan Selatan. Sebelumnya ada jurnalis Kompas TV Jumadi dan juga juru kamera Adi Maulana di Jambi. Selamat bertugas kembali rekan-rekan dan tetap utamakan kesehatan.